Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Dev Nuryadi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews. Dan Bincang iNews kali ini spesial, kita berkunjung ke pendopo Kabupaten Lombok Utara untuk berbincang-bincang langsung terkait dengan refleksi tahun pertama kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu SH dan Bapak Dhani Carter MN. Senang sekali rasanya berkesempatan untuk berbicara langsung dengan kedua beliau terkait dengan program kerja mereka atau visi misinya dalam membangun Lombok Utara. Langsung saja Pak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, bagaimana Bapak Bupati mengawali kepemimpinan Bapak di Lombok Utara ini? Tentunya terkait dengan hal-hal yang diprioritaskan untuk membangun Lombok Utara itu apa saja? Ya, terima kasih, Dik. Jadi ya, resminya kami ini dilantik tanggal 26 Februari 2021 hingga sampai bulan ini sudah cukup 10 hari, sudah genap 10 hari kita berada di pemerintahan ini. Jadi dalam kaitannya dengan program awal kita, ya, sesuai dengan visi kita, Lombok Utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera dan religius. Tentu berdasarkan visi ini, ya kami juga menyusun misi-misi dan program-program yang akan kita unggulkan dalam rangka mengisi pembangunan daerah di minimal 5 tahun ke depan. Jadi yang awalnya ya kita menginformasikan kepada masyarakat keberadaan kita, program kita, ya melalui ya kita biasanya keliling Jumatan, ada pertemuan-pertemuan, menginformasikan kepada masyarakat luas tentang kondisi objektif Lombok Utara. Kemudian langkah berikutnya kita tadi memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki sesuai dengan program kita supaya apa yang menjadi tujuan kita ke depan itu bisa kita capai. Ya, kemudian yang kita inginkan ke depan juga adalah bagaimana kita melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi masyarakat Lombok Utara ini alhamdulillah masyarakat yang sangat baik. Ya, inilah yang menjadi sasaran kita rangka kita dalam pelayanan kesehariannya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi kami nyatakan bahwa di dalam tahun pertama ini tentu kita ingin menyelesaikan program-program yang sudah tersusun di dalam BD. Sambil kita juga menyusun berdasarkan misi kita. Menyusun di dalam JMD apa yang menjadi sasaran kita ke depan, apa visi misi kita supaya diwujudkan di dalam program mulai tahun 2022. Tahun 2021 ini kita ingin menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Oke, jadi momentum tahun baru ini kan dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program yang harus diselesaikan. Ya, karena itu kan sudah diperdakan oleh Dewan kita. Jadi ini yang kita selesaikan. Saya ke Pak Dhani. Terkait dengan program prioritas, apa yang perlu ditambahkan dari Pak Dhani sebagai seorang wakil bupati? Ya, prioritas tentu di dalam program awal kita, bagaimana kita tadi telah disampaikan, memarak dengan bagaimana menampung aspirasi masyarakat, melakukan keluhan, dan proses perbaikan ini kita sempurnakan ke depan. Ini kita gali bersama masyarakat sebagai masyarakat yang memiliki peran aktif juga di dalam mengontrol pemerintahan ini. Kemudian perbaikan-perbaikan tentu juga kita lakukan, termasuk proses verifikasi validasi rumah tahan gempa, kemudian mencoba membangun infrastruktur pasca gempa yang 2018. Ya, tantangannya tentu kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat kita serba dengan keterbatasan. Tetapi alhamdulillah pemerintah, seluruh PD maupun seluruh masyarakat bisa bersatu padu di dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga kita harapkan ke depan program-program yang insya Allah sudah dibuat oleh pemerintah, terutama berdasarkan
potensi kita pariwisata maupun pertanian, perkebunan, perikanan ini bisa menjadi produk unggulan atau jati diri di masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Ini kita siapkan, insya Allah pada tahun 2022, insya Allah COVID juga berakhir, tentu percepatan ini bisa kita segera maksimalkan. Oke, ini berarti tadi tekanannya kepada program Memara itu ya, kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa visi misi dari bapak-bapak. Kemudian sejauh ini capaiannya seperti apa? Karena kita tahu kan kendalanya luar biasa nih ya, gempa, kemudian pandemi. Untuk mewujudkan visi misi itu sejauh ini capaiannya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mewujudkan visi misi ini tentu kita harus menyusun dulu program peraturan daerah sebagai sesuatu yang kita pedomani di dalam pekerjaan kita ke depan. Nah, ini yang sudah kita lakukan, perdanya sudah kita selesaikan, dan di dalam anggaran tahun 2022 nanti sudah kita susun program-program yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum tahun ini, di 2021 ini, kita siapkan seluruhnya itu. Kita juga melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada kaitannya dengan bagaimana kita menanggulangi persoalan COVID-19. Kita ini mengalami dua bencana besar, bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, ya terus terang saja, dari hampir 60.000 rumah rakyat itu, sisanya sekarang sekitar 14.000 ya. 14.000 belum terselesaikan. Itu persoalan kita. Targetnya sendiri 14.000 itu ya, harus selesaikan kapan kira-kira? Harus selesai. Karena apa? Dana untuk pembangunan RTG ini masih diblokir dari BNPB. Jadi kita belum punya uang saat ini untuk membangun itu. Ya mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa dicairkan oleh BNPB. Saya tidak tahu persoalannya apa sehingga dana kita diblokir dari BNPB. Nah itu kesulitan kita. Kemudian limit waktu yang diberikan oleh BNPB juga sangat pendek. Pertama harus April selesai. Kita baru dilantik Februari, April selesai hanya 2 bulan. Sudah sampai April diperpanjang sampai Agustus. Sampai Agustus sekarang diperpanjang sampai Desember. Perpanjangan Desember ini pun belum punya uang kita. Sehingga nanti kita akan minta perpanjangan kepada BNPB. Sudah kita surati. Dan sekaligus kita ingin meminta pencairan dana yang masih diblokir. Mana mungkin kita melaksanakan pekerjaan sampai bulan Desember, sedangkan pembiayaannya belum siap. Iya. Selain pembiayaan tadi, Pak Bupati, terkait dengan kan ini terkendala dengan dana ya. Kemudian upaya apa yang dilakukan selain menyurati BNPB untuk mempercepat penyelesaian rumah tahan gempa yang 14.000 yang belum terselesaikan tadi? Ya, terus terang saja Pak Wakil Bupati ini kita utus ke BNPB 5 kali ya. 5 kali beliau berangkat untuk bagaimana kita mencairkan. Kemudian tahun bulan November kalau tidak salah, saya sama beliau ini, ya karena kepala BNPB datang ke Lombok, ya lewat fasilitas Pak Gubernur, kami ketemu beliau kepala BNPB ini di Bandar Udara Internasional Lombok. Kami menyampaikan permohonan kita ini untuk pencairan dana ini supaya dibuka blokirnya. Kami sampaikan, saya tidak paham kenapa dana ini diblokir, kami ini bupati baru. Nah, limit waktu yang Pak berikan kami sampai Desember. Sampai hari ini juga belum ada duitnya. Sehingga kita mudah-mudahan ini bisa dicairkan. Baik, Pak, sebelum kita lanjutkan kita harus break dulu. Kita akan saksikan video dari salah satu program 100 hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, yaitu program kerja Memara. Program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Memara. Memara merupakan ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan saran kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan menyasar camat, kantor desa, serta rumah-rumah ibadah. Merike. Merike adalah salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
dalam percepatan pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Utara. Selain fokus pada pembangunan RTG, program ini juga digagas untuk menata kembali lingkungan, sarana, serta fasilitas umum masyarakat. Harus kita laksanakan tepat sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Pelayanan prima. Untuk menuju pelayanan publik yang prima, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara akan terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dalam rangka menyukseskan program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, khususnya dalam pelayanan prima, saya, Dr. Ika Noviati Subandrio, Kepala UPT BLUD Puskesmas Tanjung, beserta seluruh jajaran, akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan pendekatan 3S. Senyum, salam, sapa. Puskesmas Tanjung melayani dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriani dari Karanglangu, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung. Awal saya menerima bantuan PKH sejak tahun 2012. Alhamdulillah, sejak dapat bantuan PKH itu, saya dapat menyisihkan setiap menerima bantuan, saya sisihkan sampai 50-75 untuk modal usaha. Sehingga sampai saat ini saya bisa membeli mesin jahit. Dari itu usaha saya berkembang, akhirnya dapat mensekolahkan anak saya sampai jenjang ke perguruan tinggi. Terima kasih kepada pendamping PKH yang telah memberi kita saran, bimbingan, dan nasihat. Saya dapat seperti ini, dapat berubah dah gitu. Merasa mampu, sehingga saya mengundurkan diri dari PKH. Dan harapan saya kepada pemerintah daerah supaya kami diperhatikan, diberikan suntikan dana atau bantuan usaha untuk mengembangkan usaha kami supaya lebih maju lagi. Demikian harapan kami dari peserta PKH yang telah mengundurkan diri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata KLU bangkit. Dalam rangka mendorong bangkitnya pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, pemerintah daerah akan membentuk forum bersama antara pelaku wisata serta masyarakat yang fokus membahas kebangkitan wisata Lombok Utara, revitalisasi, akses jalan, branding desa wisata, desa adat, serta objek wisata prioritas lainnya. Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima dan percepatan pembangunan program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, saya mengajak kita semua untuk kompak dan bergerak cepat. Mari tunjukkan inovasi dan dedikasi kita untuk Lombok Utara yang lebih jaya. Untuk Lombok Utara tercinta, bersama kita bisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews Spesial Live Event Refleksi tahun pertama kepemimpinan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Tadi kita sudah sampai di salah satu permasalahan yang sangat besar bagi Kabupaten Lombok Utara, yaitu gempa yang kaitannya kemudian dengan rumah tahan gempa. Dari 60.000 masih tersisa 14.000 rekening yang masih terblokir sehingga belum bisa dikeluarkan dananya untuk menyelesaikan pembangunan yang itu. Tadi Pak Bupati juga sudah cerita bahwa sudah melakukan pertemuan dengan BNPB. Nah, katanya Pak Wakil Bupati yang melakukan pertemuan ya. Bagaimana hasil pertemuan waktu itu Pak Wakil Bupati? Jadi memang penyelesaian rumah tahan gempa adalah proses yang panjang dan luar biasa. Jadi ketika di pemerintahan kami ada sekitar 117 miliar dana terblokir. Dengan syarat-syarat kita harus melakukan verifikasi dan validasi tentang ketepatan penerimaan bantuan rumah tahan gempa. Tentu ini bukan pekerjaan mudah selama waktu yang relatif pendek. Kita harus verifikasi dan validasi dari rumah pertama sampai sekitar 62 ribuan rumah. Jadi alhamdulillah verifikasi dan validasi sudah selesai dilakukan, melibatkan tim teknis dari Pemda, kemudian kepala dusun, kepala desa, TNI, Polri, dan melibatkan masyarakat di dalam menentukan ketepatan sasaran ini. Jadi 117 miliar. Karena dan di tahap pertama dan di tahap kedua ada sekitar 337 miliar dana yang akan berproses, yang harus kami verifikasi. Program kerja 100 hari Bupati dan yang ketidaktepatan sasaran di SK susulan atau SK tahap 2. Itu sekitar 3 ribuan dari 7.164. Kalau diuangkan adalah sekitar 124 miliar. Angka yang cukup fantastis ketika kita berbicara tentang ketidaktepatan. Tetapi alhamdulillah kami sudah hari ini jam per jam kami juga berkomunikasi terus dengan teman-teman BNPB. Dan alhamdulillah pembukaan blokir 117 miliar sudah bisa kita gunakan. Kemudian sisa 124 miliar tahap kedua yang kita anggap tidak layak atau tidak tepat sasaran, kita alokasikan ke sekitar 6.300 masyarakat yang benar-benar berhak sesuai dengan hasil verifikasi tim validasi bersama dusun, desa, sampai TNI, Polri, dan masyarakat. Jadi insya Allah dengan berprosesnya 117 miliar plus 124 miliar tahap kedua, ada sekitar 12.000 sekian yang akan berproses ditambah dengan yang kemarin. Mungkin ya insya Allah proses RTG di beberapa bulan ke depan akan segera terrealisasi dan selesai. Jadi penambahan waktu juga sedang kita komunikasi dengan pihak provinsi karena yang berhak memperpanjang masa tanggap darurat atau transisi dana DSP ini adalah kewenangan dari provinsi. Insya Allah kita juga akan diberikan perpanjang 3-4 bulan sehingga ya insya Allah kami optimis bahwa RTG ini bisa selesai tepat waktu. Optimis ya, berarti tahun baru ini ada harapan lah ya sangat, untuk masyarakat. Sangat ada berita gembira ketika saya memonitor jam per jam informasi RTG dari BNPB. Ya insya Allah segera kita akan bisa berproses. Oke. Jadi tambahannya surat tentang pembukaan rekening blokir rekening itu sudah, saya kira sudah terbit. Ya tinggal nanti umumkan kepada masyarakat supaya mempersiapkan diri dalam rangka kita membangun dan melanjutkan pembangunan RTG yang tersisa. Baik itu rumah tahan gempa yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Ini semua tercover di situ. Jadi ada dua hal, yang diblokir, yang kedua ada SK tambahan seperti yang dijelaskan Pak Wakil Bupati tadi. Makanya waktu awal kita masuk ke bertugas di daerah ini, kita diminta membagi buku tabungan. Tapi saya bilang, saya katakan waktu itu mari kita verifikasi dulu. Benar enggak yang 7.164 ini file ini benar atau tidak? Ternyata memang hampir separuh ya. Yang dijelaskan Pak Obub tadi, hampir separuh dari ini tidak benar. Nah, seperti kita juga bisa menyelamatkan uang negara seperti itu ya. Saya kira itu anunya. Oke. Tapi tidak ada gejolak nanti di masyarakat itu terkait dengan yang sudah ada namanya tiba-tiba karena
mereka tidak layak untuk mendapatkan itu terus ditarik, itu bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu? Hasil verifikasi dan validasi kita bukan bekerja sendiri. Jadi masyarakat, kemudian rekan-rekan di kepala dusun, kepala desa, TNI, Polri mengawal proses verifikasi dan validasi ini. Dan kita juga ketika melakukan verifikasi dan validasi, melakukan uji publik juga kepada masyarakat untuk melaporkan, memberikan informasi ketika tidak tepatan sasaran maupun masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan RTG dengan segala kriterianya. Nah, itu juga sudah kita sampaikan. Nah, itu yang kita harapkan kepada masyarakat juga setelah berproses ini, tetap prosesnya adalah pembentukan kelompok masyarakat, kemudian dikerjakan secara mandiri kepada masyarakat. Ya, kita harapkan proses dalam pembangunan tidak ada masalah di masyarakat. Tapi BPBD siap memberikan informasi, memberikan arahan, rekan-rekan fasilitator kita juga dengan segala keterbatasan kita siapkan dengan sebaik mungkin. Oke, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan saksikan lagi satu VT dari Kabupaten Lombok Utara. Buat acara. Mereka ini kita aplikasikan dalam bentuk mempercepat penanganan RTG sesuai peraturan yang berlaku. Dalam program 100 hari ini yang kita inginkan adalah bagaimana kita memverifikasi siapa yang berhak mendapat RTG dan siapa yang tidak. Karena ada keputusan yang sekarang ini sudah beredar di tempat umum, antara lain ada SK 1 sampai 27 dan ada SK susulan yang beredar juga di daerah kita ini dan sudah diterbitkan. Inilah yang ingin kita selesaikan, bukan fisiknya tetapi data, kelengkapan data, mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sikap memulai untuk rumah tahan gempa ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Anyus Special Live Event 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan permasalahan gempa, kemudian ada beberapa rekening yang jumlahnya tidak sedikit yang terblokir sehingga mengganggu proses penyelesaian RTG, kemudian ada juga yang datanya tidak bisa dikatakan kurang valid ya, sehingga harus diverifikasi lagi agar bantuan itu memang benar-benar tepat sasaran, dan itu semuanya sudah dilakukan, sudah selesai prosesnya, tinggal proses pembangunannya, pengerjaannya. Jadi harapan besar sekali untuk masyarakat Lombok Utara yang mendapatkan RTG tersebut untuk segera dibangunkan. Nah, masih kaitannya dengan gempa Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kan gara-gara gempa ini banyak gedung atau kantor pemerintahan itu yang rusak dan roboh, sehingga banyak ASN kita yang bekerja di kantor-kantor sementara. Itu kan mau tidak mau itu mengganggu produktivitas mereka. Nah, bagaimana Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyikapi itu? Ya. Jadi terhadap gedung yang hancur akibat gempa, sekolah misalnya, sekolah juga kita mulai memperbaiki, baik dengan dana kita maupun dengan dana luar atau dari pemerintah pusat. Kemudian pustu-pustu, selama ini kita sudah memperbaiki 8 pustu yang hancur, didanai oleh yayasan yang memang membantu selama ini, di samping dengan dana dari pemerintah itu sendiri. Ya, karena anggaran kita tidak cukup dengan sejumlah kerusakan itu, juga akhirnya kita juga dibantu oleh beberapa lembaga swasta yang bantuan di jembatan. Saya baru saja meresmikan jembatan yang dibantu oleh sebuah yayasan. Alhamdulillah ya, supaya kita bisa nanti secara bertahap pasti apa yang terjadi sekarang ini diperbaiki. Termasuk kantor pelayan pemerintah. Tahun 2022 kami memulai pembangunan fasilitas perkantoran ini.
Yang pertama kita mulai dari pembangunan kantor Bupati Lombok Utara. Ini kan kantor Bupati ini ikon Lombok Utara. Selama 13 tahun kita pisah dari Lombok Barat, sampai hari ini kan belum punya kantor kita. Itu sebabnya mulai tahun 2022 kami mencicil ya satu persatu supaya kantor terbangun semuanya. Ada hampir 12 kantor yang belum punya kita sekarang ini. Termasuk Bupati, kantor DPR, dan beberapa SKPD yang belum punya. Inilah makanya kami memulai dari tahun anggaran 2022 ini anggaran yang terbesar. Saya berpikir kenapa mulai 2022? 2023 ini sudah persiapan pemilu. Kita juga pemilu ini membutuhkan dana cukup besar. Benar. Kita 2024 awal itu pemilu legislatif, pemilu presiden. Kemudian di 2024 akhir itu pemilu kada. Ini kan memerlukan pembiayaan cukup besar. Itulah sebabnya kita mulai dari tahun 2022 ini secara mencicil, sambil kita juga dengan dana sendiri. Di samping kita juga berikhtiar ke ada 4 kantor kalau tidak salah yang sudah saya usulkan ke BNPB yang akan kita dibantu oleh BNPB. 4 kantor. Kalau kantor-kantor ini kan tidak terlalu besar pembiayaannya, kecuali kantor bupati dan DPR lah akan lebih besar. Itu sudah kita mulai. Sekolah-sekolah juga sudah kita mulai perbaiki. Mana yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada 12 kantor yang belum ada. Ya. Itu apa saja itu 12 kantor itu? Ada beberapa seperti dinas sosial, Dukcapil, kemudian dinas BPBD, Kominfo, dan beberapa dinas lainnya. Jadi alhamdulillah pasca gempa bumi support dari semua pihak banyak juga membantu Lombok Utara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun NGO-NGO baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang ikut di dalam berpartisipasi di dalam membangun Kabupaten Lombok Utara. Jadi fasilitas umum, fasilitas sosial, gedung perkantoran, fasilitas sekolah juga ini kami juga alhamdulillah banyak disupport dari beberapa pihak tersebut. Jadi proses ikhtiar ini juga terus kami galakkan. Ya, seperti disampaikan tadi, mulai tahun ini kita akan membangun kantor bupati sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Kemudian kita juga akan mengoptimalkan support dari pemerintah pusat yang kita usulkan sudah dari BNPB maupun dari kementerian-kementerian untuk mensupport infrastruktur yang ada di Kabupaten Lombok Utara, baik itu terminal, kawasan pariwisata, kemudian untuk sekolah, untuk kesehatan. Ini juga alhamdulillah kita sudah menyusun master plan di dalam infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara, kebutuhan ideal kita seperti apa. Ini akan Pak Bupati dengan Bapak Polide sudah kita arahkan untuk langkah menjemput bola lah kalau saya bilang, untuk lebih berperan aktif di dalam bagaimana percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara pasca gempa bumi tersebut. Oke. Dan tadi ada salah satu kantor yang disebut yang langsung kaitannya dengan pelayanan masyarakat seperti Dukcapil. Itu kalau dibandingkan dengan sebelum gempa ini, Pak Bupati yang pernah di periode sebelumnya, bagaimana melihat perbedaan pelayanan ini, Pak Bupati? Tapi walaupun kita ini kena dampak terhadap kantor, saya melihat pelayanan Dukcapil malah lebih bertambah lagi. Oh, begitu ya? Semangatnya lebih bagus lagi. Kemarin saya ke situ bagaimana pelayanan Dukcapil ini dalam rangka melayani masyarakat kaitan dengan KK, KTP dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas pokok Dukcapil itu. Ya, ada pelayanan yang cepat gitu. Saya bagus ini inisiasi dari teman-teman di Dukcapil itu. Jadi dengan musibah gempa yang menghancurkan gedung perkantoran itu tidak lantas membuat pelayanan jadi terpuruk ya? Allah, seolah tidak akan mandek pelayanan kita, walaupun kondisi objektif kita belum bagus seperti mana yang kita harapkan. Baik, kita harus kembali break lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Anyus.
kasih pemirsa, kita berbincang kembali di Bincang Anyus Special Live Event 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Tadi sudah cukup banyak berbincang tentang gempa dan dampaknya, kemudian bagaimana solusi-solusi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Bupati dan Wakil Bupati untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita masuk lagi ke satu permasalahan besar yang kita alami secara global. Tentu Lombok Utara juga tidak terlepas dari itu, yaitu pandemi COVID-19. Kita tahu ini kan dampaknya luar biasa sekali, Ya. terutama bagi masyarakat, dampak ekonominya luar biasa. Nah, apa saja nih kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mengatasi permasalahan ini sehingga ekonomi masyarakat itu bisa lebih cepat pulih? Ya, saya kira kita sudah sama-sama mengetahui bahwa yang paling besar akibat dari pandemi COVID-19 ini memang struktur ekonomi kita hancur. Pendapatan daerah kita juga hancur. Jadi terutamanya pedagang kecil dan menengah. Ini yang tidak bisa berbuat apa-apa, kehilangan pembeli, kehilangan modal. Karena salah satu harapan kita di Lombok Utara, samping pertanian adalah pariwisata. Kunjungan para wisatawan ke KLU ini sudah dalam masa COVID ini sudah hampir tidak ada. Sehingga pendapatan daerah kita juga ikut terblokir sama peristiwa ini. Ya, APBD kita, ya terus terang saja, APBD kita akibat COVID-19 ini hampir 400 miliar drop. Tidak bisa kita, baik dari pusat maupun pendapatan asli daerah. Nah inilah yang menjadi pemikiran kita, terutama akibat ekonominya kepada masyarakat. Nah ada program yang kita galakkan di KLU ini. Yang pertama kaitannya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada UMKM ini. Jadi masyarakat kita harapkan nanti untuk bisa meminjam di bank, Pemda yang akan menyiapkan bunga, kita bantu bunga. Ini sudah jalan atau akan kita jalankan? Ya, sedang kita persiapkan. Ya. Yang kedua, saya melihat itu untuk yang kemudian kita melihat bahwa yang paling kuat menghadapi COVID-19 aspek pertanian dalam arti luas. Iya. Makanya pertanian juga kita galakkan. Jadi pertanian di masyarakat ini kita juga salah satu adalah kemarin kita dibantu oleh bank kredit lunak untuk penggemukan ternak. Itu kan ternak 1 tahun saja. 1 tahun saja penggemukan, sudah itu kita jual untuk berikan itu lewat bantuan lunak itu kepada masyarakat peternak. Kemudian juga kita galakkan banyak komoditi di sini seperti porang. Porang ini banyak masyarakat yang berminat untuk itu, dan alhamdulillah beberapa pengusaha juga yang masuk ke sini untuk bagaimana melakukan membantu masyarakat kita untuk penanaman porang ini. Ini bidang pertanian. Kemudian usaha-usaha lain kita di bidang pertanian juga, bagaimana caranya kita di daerah ini kan banyak tuh kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Dan kita sudah mulai mengekspor kopi sini, kopi yang sudah diolah oleh masyarakat kita. Dan alhamdulillah banyak laku di dunia luar sana kopi-kopi kita. Ini dalam rangka kita mengangkat kondisi ekonomi masyarakat kita di Lombok Utara ini. Saya kira itu. Oke, ini yang menarik ya. Saya sering ngobrol dengan teman-teman yang bergelut di kopi. Mereka katanya pandemi ini justru meningkat omsetnya. Sementara kita tahu kan Lombok Utara juga punya potensi yang luar biasa untuk itu. Terkait dengan itu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung lagi para petani kopi ini sehingga mereka bisa lebih meningkatkan pendapatan. Ya, kita juga alhamdulillah dengan pandemi ini kita ketahui bahwa memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya mungkin di Lombok Utara tetapi Indonesia maupun dunia. Jadi salah satu kunci dari pemulihan ekonomi tentu bagaimana pemerintah daerah juga memberikan apa ya kalau saya bilang ya, perhatian kepada bagaimana usaha lokal atau komoditas lokal ini bisa terus eksis dan bisa seperti tadi disampaikan bahwa bisa lebih maksimal karena saya lihat memang Lombok Utara memiliki potensi yang luar biasa di dalam
pertanian, perkebunan maupun perikanan. Ya, ini yang kita galakkan supaya untuk memaksimalkan kembali dan lagi memaksimalkan lebih dan lebih potensi-potensi yang kita miliki. Kemudian penanganan terhadap COVID ini juga alhamdulillah Lombok Utara juga sudah maksimal melakukan pencegahan atau mengatasi pandemi COVID dengan mengetatkan beberapa daerah lokasi yang kita anggap berpotensi COVID dengan menekan angka konfirmasi Kabupaten Lombok Utara yang alhamdulillah sepanjang 2 tahun ini cukup rendah. Kemudian vaksinasi sebagai proses awal pemulihan juga sudah kita maksimalkan. Sampai saat ini sekitar 84% masyarakat sudah kita vaksin. Ya, sesuai dengan target dosis 1. Itu juga sebagai harapan kami sebagai cara kita masyarakat untuk meningkatkan herd immunity masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Dan harapannya tentu COVID bisa kita kontrol, pariwisata kita bisa bergerak kembali, kemudian ekonomi yang menunjang pariwisata tentunya seperti pertanian tadi, menyuplai kebutuhan pariwisata, jasa, kemudian transportasi yang menunjang ekonomi masyarakat kami tentu bisa segera pulih kembali. Nah itu yang kita harapkan. Sekali lagi COVID-19 yang kita harapkan bisa segera kita bisa lewati bersama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara tentunya bagaimana kita sama-sama kuat, sama-sama saling mensupport di dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Baik, kita harus kembali break, nanti kita akan lanjutkan, mungkin kita akan berbicara tentang lebih khusus tentang pariwisata. Tetaplah bersama kami di Bincang Anyus. Selamat datang di Desa Senaru, Lombok Utara. Terima kasih Bapak Bupati dan pertama-tama selamat datang. Sudah menerima Bapak tanda selamat datang. Alhamdulillah siap. Saya bangga dengan Bapak Menteri. Saya tidak nyangka, ya, kami masyarakat Senaru mengapresiasi luar biasa kehadiran Bapak seperti yang disaksikan tadi. Mungkin pertama saya ada pantun ini ya. Ikan mas, ikan teri, ikan jemur di batang mahoni. Selamat datang, duhai Mas Menteri. Semoga berkenan di tempat kami. Ikut, Bunda sudah ikut lari bersama tadi. Kurang lebih 10 km ya. Luar biasa Pak Menteri ya. Kami mengapresiasi dan bangga sekali. Bapak Menteri yang saya hormati, mungkin kita tidak terlalu banyak karena waktu yang memang sedikit diberikan ya. Nanti lebih banyak kita interaksi nanti di Dusun Senaru yang tadi kita lewati pada saat kita olahraga tadi pagi itu. Sebentar kita akan menuju ke sana.
baunya. Ini namanya mendidik, proses kopi mendidik. Rujak, empok rujak. Bukan mendidik lah. Ini yang dikenal sebagai Rinjani Kopi. Padi yang berkualitas padi bulu. Melihat air terjun bikin hati gembira. Pemandangannya begitu menakjubkan. Jika kondisi Parekraf Lombok Utara ingin pulih segera, mari disiplin terapkan protokol kesehatan kita. Selesainya COVID-19 ini, seluruh kegiatan. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara terkait dengan refleksi 1 tahun kepemimpinan mereka, dan sudah cukup banyak hal yang dilakukan untuk membangun Lombok Utara. Namun ternyata bertemu dengan begitu banyak kendala ya yang membuat mereka berdua harus bekerja lebih ekstra untuk tetap mensukseskan pembangunan Lombok Utara. Satu lagi tadi permasalahan yang cukup pelik, yaitu masalah pandemi. Dan kita tahu tadi sempat disampaikan bahwa perkebunan dan pertanian menjadi benteng di masa pandemi ini. Kemudian kalau kita melihat ke sektor yang terdampak paling parah adalah pariwisata. Betul. Ya, ini mereka seperti jatuh tertimpa tangga pula, belum benar-benar pulih dari gempa, sekarang dihantam lagi sama pandemi. Nah, ini kan untuk memulihkan pariwisata ini tidak mudah ya, karena erat sekali kaitannya dengan seluruh pihak di seluruh dunia ini begitu. Nah, sementara kalau dari pemerintah daerah sendiri mungkin ada kebijakan khusus untuk lebih mempercepat pemulihan pariwisata tersebut. Jadi yang paling terdampak terhadap COVID-19 ini adalah pariwisata. Jadi kunjungan wisatawan sudah tidak ada di Lombok Utara. Para pekerja di situ sudah tidak punya kerjaan lagi. Jadi secara ekonomi betul-betul dampak. Nah, ikhtiar kita sekarang selama pandemi ini, ya dari aspek pemerintahan, tentu kita ingin membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam rangka mensukseskan pariwisata. Seperti di Gili ketiga Gili itu sedang dibangun banyak hal di situ untuk mempersiapkan pariwisata ini. Salah satu diantaranya dermaga, sedang dibangun sekarang dengan bantuan dari pusat. Kemarin juga kami sudah meresmikan penggunaan spam, air yang dialirkan lewat bawah laut ke Gili air. Sudah resmi. Kemudian untuk Gili Terawangan dan Gili Meno, kita sudah bekerja sama dengan PT TCN Citra Nirwana ya untuk pengolahan air laut menjadi air minum. Sudah kita tanda tangani PDAM dengan PT TCN ini. Ini sudah dimulai. Di samping ya dari para pengusaha sendiri mempersiapkan ya gedung-gedung hotel-hotelnya ya yang selama ini tidak terurus, sekarang lebih bagus lagi, sehingga mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Kemudian ada juga wisata desa kita kembangkan juga mulai. Tahun ini kemarin itu kita sudah menetapkan 6 desa wisata ya dari Bayan sampai Pemenang. Dan alhamdulillah satu di antara 6 desa wisata ini termasuk ranking 4 nasional, Desa Senaru. Kita kan ingin tahun lokal juga di urusan desa ini. Supaya masyarakat juga bisa memanfaatkan hadirnya wisatawan di desa masing-masing itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi dari aspek pengusaha memperbaiki fasilitas hotelnya, ya dari aspek kita juga memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, fasilitas pendukungnya, seperti jalan, ya kita bantu oleh pusat juga di itu. Oke. Terkait dengan pariwisata di masa pandemi ini, Pak Wakil Bupati, ada yang perlu ditambahkan? Ya, alhamdulillah sebenarnya kami juga harus berbangga bersama masyarakat Kabupaten Lombok Utara tentang potensi pariwisata kita. Kita punya pariwisata alam yang luar biasa, ada laut, kemudian 3 Gili,
kemudian ada Gunung Rinjani, kemudian wisata religi, wisata budaya yang sangat luar biasa di Kabupaten Lombok Utara. Tentu di masa pandemi ini pergerakan orang semua dibatasi. Langkah-langkah yang telah disampaikan tadi bahwa yang pertama bagaimana kita mengontrol pandemi COVID-19, alhamdulillah Dinas Kesehatan, TNI, Polri bahu-membahu terus sampai ujung-ujung untuk melakukan pengontrolan, tracing, sampai vaksinasi yang sudah mencapai 84%. Kemudian setelah kita mengontrol ini tentu kita mempersiapkan diri dalam menghadapi insya Allah lonjakan pariwisata yang kita harapkan tersebut. Ya, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan di desa-desa wisata, peningkatan kapabilitas dari semua aspek pariwisata juga kita coba untuk tingkatkan. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga kita akan duduk bersama dengan pelaku-pelaku pariwisata untuk merumuskan bagaimana konsep pariwisata yang bisa sama menguntungkan. Nah, ini yang langkah-langkah ini yang tetap kita lakukan dan terus lakukan di dalam mempersiapkan diri untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Tentu dengan momen juga ada MotoGP, kemarin WSBK, kemudian event-event internasional yang ada di Nusa Tenggara Barat, ini menjadi semacam tambahan semangat kita untuk mempersiapkan diri itu semua. Oke, karena waktu kita sangat terbatas nih Pak Bupati, kita harus akhiri, tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan harapan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, nanti sekaligus sebagai closing statement, bagaimana peran serta masyarakat untuk ikut serta, peran aktif membangun Kabupaten Lombok Utara. Dari Pak Bupati dulu. Ya, yang pertama, saya inginkan masyarakat itu kompak bersatu. Kalau kita sudah kompak bersatu di dalam menghadapi akibat dari gempa maupun dari COVID-19 ini, saya yakin dan percaya apa yang kita bisa kita. Jadi kita ingin semangat masyarakat ini menghadapi pembangunan akibat dari COVID-19 dan gempa ini harusnya lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab bagaimanapun hebatnya pemerintah, kalau tidak kompak masyarakat tidak bersatu, tidak mungkin. Ya, harus ada itu keinginan yang positif dari masyarakat itu untuk bisa sama-sama dengan pemerintah daerah untuk sama-sama membangun daerah ini. Saya yakin dan percaya itu saya kira akan berhasil. Gitu. Daripada ya, jadi selain kompak bersatu, tentu bagaimana peran masyarakat untuk ikut di dalam berpartisipasi di dalam pembangunan Kabupaten Lombok Utara, memberikan masukan yang positif, kritik yang membangun, kemudian bagaimana sinergisitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri maupun seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara di dalam berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan positif maupun hal-hal positif untuk kebaikan Kabupaten Lombok Utara. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sukses untuk Lombok Utara ya. Amin. Semoga Amin. bisa segera bangkit dari gempa dan juga pandemi ini. Amin. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Tadi jelas sekali bahwa sehebat apapun pemerintah daerah, kalau tidak ada peran serta masyarakat, tentu semuanya itu tidak akan maksimal. Jadi peran serta masyarakat Lombok Utara untuk membangun Kabupaten Lombok Utara tentu sangat dibutuhkan, tetap kompak dan ikut berperan aktif minimal dengan memberikan kritik yang membangun, sehingga pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk membangun Lombok Utara yang lebih maju. Saya Dave Nuryadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.